Yo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Wong Anime. Pastinya kalian udah nonton Tensura Collius Dream yang 3 episode kemarin keluar di Muse Indonesia dan Muse Asia. Dan dari OVA ini kalian tentunya memiliki pertanyaan. Kenapa sih 3 cewek dan waifu cute serta kawaii yang satu ini bahkan oleh makhluk-makhluk setara Raja Iblis sejati seperti Luminous Valentine sangat takuti, atau malah Geek Crimson sendiri yang dikenal sebagai Raja Iblis Agung terkuat di antara para Octagram sekalipun merasa sangat terganggu dengan keberadaan mereka? Mari kita bahas di video ini. Wong Anime sudah mengumpulkan kurang lebih 5 alasan kenapa trio kawaii kita ditakuti bahkan oleh Raja Iblis sekalipun. Alasan tersebut adalah pertama, daya hancur mereka. Ketika berbicara mengenai iblis, terutama iblis primordial di atas Archdemon, sudah diketahui bahwa mereka memiliki daya hancur yang luar biasa. Semakin tinggi tingkatan mereka, maka akan semakin besar pula bayaran yang diberikan apabila manusia atau makhluk lainnya berhasil memanggil mereka. Konsekuensi untuk menjadikan mereka dewa dari suatu negeri atau kerajaan tertentu saja adalah sangat berat, apalagi jika konsekuensi tersebut adalah memperbudak mereka. Geek Crimson kurang lebih memperlihatkan konsekuensi ini ketika dirinya dipanggil oleh negara super sihir untuk menghancurkan negara musuh dan menghabisi 5 juta penduduk negara tersebut ketika dirinya diperbudak. Setelahnya dia kemudian berbalik menyerang negara super sihir yang menggunakan dirinya. Dan pada akhirnya dalam satu kejadian tersebut 2 negara berhasil dihancurkan dan dimusnahkan oleh Geek Crimson yang saat itu masih belum menamai dirinya. Namun berkat peristiwa ini dia pun kemudian menamai dirinya sebagai Gi dikarenakan teriakan-teriakan kematian dan keputusasaan dari para makhluk yang dia habisi. Dalam peristiwa ini kurang lebih Geek Crimson menghabisi sekitar 10 juta orang dalam sekali serang. Dan peristiwa ini pada dasarnya menunjukkan betapa kerasnya daya hancur para iblis primordial. Nah, lalu gimana dengan ketiga iblis bohai kita? Pada dasarnya jika bicara mengenai daya hancur, mereka ya kurang lebih ya agak dikit lebih di bawah gila. Walaupun mereka masih bisa menghancurkan dunia dengan sihir-sihir yang mereka miliki. Para iblis primordial ini memiliki kekuatan yang luar biasa yang mampu menghancurkan puluhan hingga ratusan ribu makhluk dalam sekali serang. Sehingga pada dasarnya kita bisa menyebut kalau trio kawaii ini adalah nuklir berjalan. 2. Volatilitas. Kalian apa pernah mendengar kata ini? Volatilitas. Entah kalian pernah mendengar mengenai kata ini, baik itu di pelajaran kimia ataupun saat kalian belajar mengenai saham. Volatilitas pada dasarnya adalah kondisi di mana perubahan terjadi secara tidak stabil dan dalam waktu yang tidak bisa diukur, entah itu bisa cepat ataupun bisa lambat. Di kimia, volatilitas disebut tinggi apabila suatu unsur atau molekul mampu berubah secara drastis dalam kondisi atau suhu atau waktu tertentu. Dan peristiwa perubahan ini hampir tidak bisa untuk diprediksi. Nah, kalau dalam manusia, volatilitas ini biasa kita sebut dengan sebutan moody. Nah, pada dasarnya trio waifu kita ini memiliki mood yang bisa berubah sewaktu-waktu. Kadang jika mereka bosan, mereka ingin menghabisi suatu negara dengan sekali serang menggunakan sihir nuklir. Kadang jika mereka bosan, mereka kadang melakukan intrik-intrik politik yang akan membuat negara saling bertarung dan bertempur satu sama lain. Dan kadang sesekali mereka akan minum teh dengan tenang hingga kemudian tahu-tahu kuping pelayan mereka sudah lepas dari kepala mereka. Volatilitas dari kepribadian-kepribadian mereka ini membuat mereka susah untuk diprediksi.
Sehingga makhluk sekelas Raja Iblis yang jatuh bangun berusaha mendirikan negara mereka harus berlomba dengan waktu demi menyelamatkan negara mereka dari mood para trio iblis primordial ini yang kadang naik turun dan tidak bisa diramal sama sekali. Tidak hanya para Raja Iblis yang sering dipermainkan oleh para iblis primordial, bahkan para pelayan iblis primordial sekalipun mesti berusaha untuk membaca pikiran dari tuan-tuan mereka supaya mereka tidak dilibas dan dihancurkan hingga ke inti jiwa mereka jika para gadis ini menginginkannya. 3. Cerdas dan luar biasa pintar. Ketiga waifu kita adalah waifu yang tidak hanya cantik saja, mereka juga luar biasa taktis, penuh perhitungan, ahli dalam mengingat dan juga menganalisis sesuatu. Mengingat iblis adalah makhluk yang menggunakan kontrak untuk mendapatkan apapun yang dia mau, maka sudah dapat dipastikan kalau 3 waifu kita adalah makhluk yang sangat ahli dalam melihat celah-celah hukum dan kontrak juga perjanjian. Ketika Rimuru pertama kali memberikan hukum dan undang-undang dari negara Federasi Jura Tempest, ketiga cewek idaman kita ini mampu menghafal keseluruh undang-undang negara Federasi Jura Tempest hanya dalam sekali lihat saja. Dan tidak hanya itu, bahkan setelahnya mereka memberikan masukan dan kritik atas berbagai macam pasal dari undang-undang tersebut yang mereka anggap memiliki celah dan tidak mereka setujui. Tidak hanya itu, mereka juga dikenal mendalami berbagai macam sihir yang membuat mereka ahli dalam sihir. Jadi tidak dipungkiri, mereka cerdas luar biasa. Dan ini tentu saja adalah salah satu yang paling ditakuti dari trio waifu kita ini. Dikarenakan mereka adalah nuklir berjalan yang tidak stabil, namun mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dan ini tentu saja membuat mereka menjadi jauh lebih tidak bisa diprediksi lagi. 4. Cantik dan menggoda. Apalagi sih alasan dari trio iblis kita yang membuat mereka sangat berbahaya selain kecantikan dan betapa menggodanya mereka? Setiap 3 dari iblis primordial ini menggunakan wujud yang masing-masing digunakan untuk memanipulasi para makhluk atau manusia yang akan membuat mereka bisa dimanipulasi dengan betapa mudahnya. Seringkali orang-orang yang bertemu dengan para iblis primordial ini tidak akan menyangka bahwa orang yang ada di hadapan mereka adalah makhluk paling destruktif di dalam sejarah dunia kardinal, dan mereka akan melemahkan penjagaan mereka dikarenakan hal ini. Sebagai contoh, primordial ungu yang juga dikenal dengan nama Altima seringkali menggunakan bentuk anak kecil remajanya dan menggunakan acting polosnya untuk membuat siapapun yang ada di hadapannya, entah itu manusia dan monster, melakukan apapun yang dia inginkan. Sebagai contoh, di Tempest dia seringkali menggunakan pesona gadis kecilnya untuk memanipulasi Rogord yang kita tahu merupakan ketua dari Departemen Keadilan Tempest, sehingga dia mengikuti apapun yang Altima inginkan, dan bahkan Rogord menganggap Altima sebagai anak gadisnya. Sementara itu di sisi lain, Testarossa seringkali menggunakan kecantikannya untuk memanipulasi siapapun yang ada di hadapannya, terutama jika bicara negosiasi di meja perundingan. Menggunakan kecantikannya ini, dia berhasil melemahkan penjagaan dalam pertemuan Dewan Barat pertamanya. Dan ketika para representatif manusia di Dewan Negara Barat pada akhirnya mengetahui siapa sesungguhnya Testarossa, mereka langsung menciut dan menuruti apapun yang Testarossa inginkan. Dan ini membuat Testarossa sangat efektif sebagai perwakilan Tempest dalam menjalankan kepentingan-kepentingan luar negeri dari negara tersebut. Dan alasan terakhir kenapa mereka sangat
ditakuti adalah reputasi dan keberanian mereka. Bagi trio kawaii ini, mereka tidak masalah dengan reputasi mereka. Masing-masing dari mereka pada dasarnya memiliki reputasi yang luar biasa hancur, baik itu di mata manusia ataupun di mata Raja Iblis. Dan tidak hanya itu, setiap tindakan gila dan konyol yang mereka lakukan tanpa mereka takut akan kematian sama sekali atau kehancuran sama sekali. Para Raja Iblis pada dasarnya jauh lebih kuat dari iblis primordial. Namun mereka masih tetap tidak takut dikarenakan para Raja Iblis biasanya memiliki negeri yang tidak mau diacak-acak oleh para 3 gadis ini. Sedangkan para gadis tersebut sendiri tidak peduli akan kehancuran-kehancuran yang terjadi di sekelilingnya. Karenanya para Raja Iblis ini seakan tertahan untuk menghabisi dan menindak para iblis primordial. Tidak hanya itu, para Raja Iblis ini juga takut akan potensi kebangkitan dari para trio primordial ini apabila banyak mayat berjatuhan. Dikarenakan seperti yang kita tahu, jiwa adalah makanan para iblis dan tubuh tak bernyawa bisa dijadikan media untuk memanifestasikan diri mereka di dunia fisik. Karenanya sementara para Raja Iblis mesti berhati-hati menangani para trio primordial ini, ketiga gadis sekso yang satu ini tidak peduli dengan reputasi ataupun korban jiwa, sehingga sangatlah pantas kalau mereka ditakuti oleh bahkan para Raja Iblis sekalipun. Meskipun mereka melemparkan sihir nuklir beberapa kali dalam sehari ke negeri mereka. Dan ini tentu saja membuat seolah para Raja Iblis tersebut, meskipun mereka jauh lebih kuat dari para trio primordial ini, seolah mereka melawan para gadis primordial dengan tangan terikat. Sehingga mereka mesti berhati-hati ketika menghadapi primordial tak bertuan ini. Baiklah semuanya, itulah alasan trio kawaii kita ditakuti bahkan oleh Raja Iblis sekalipun. Gimana, nambah pengetahuan kalian? Kalau nambah, ya alhamdulillah. Dan dengan ini, Wong Anime mengakhiri videonya. Jika kalian ingin menonton mengenai para 7 iblis primordial di Tensura, kalian bisa menengok video berikut ini.